kesadaran diri itu selalu gandeng, selalu bersama dengan nilai-nilai hidup. Orang bisa memvalue dirinya itu kan dasarnya nilai yang dia pegangi. Aku kok marah, padahal harusnya aku ini penyabar loh. Dalam hidup ini yang lebih utama itu sabar. Loh, sabar itu nilai yang kita yakini utama. Sehingga ketika kita marah berarti kita keluar dari nilai yang kita yakini. Loh, aku kok ngamuan padahal aku ini orang Islam. Katanya Islam itu rahmatan lil alamin, cinta damai. Berarti meleset yang aku lakukan ini. Loh, itu kesadarannya muncul karena kita sadar nilai. Yo, nilai ini jadi standarnya. Kalau kita tidak punya standar, ya kita tidak tahu sudah meleset apa belum. Yang kedua, untuk sadar diri, mari sering-sering mengamati efek dari emosi yang kita ungkapkan. Saya marah-marah tadi loh, kira-kira ada baiknya enggak sih? Aku maki-maki tadi kira-kira positifnya apa ya? Coba sekali-sekali teman-teman melakukan itu. Apa sekedar kelegaan perasaan saja? Tidakkah itu menyakiti orang lain? Tidakkah itu menambah masalah saja? Tidakkah itu memutus silaturahim persaudaraan? Ini namanya memperhatikan efek dari emosi. Kita itu sering demi kelegaan sesaat mengorbankan nilai-nilai yang jauh lebih tinggi, lebih besar. Ini berarti kita belum cerdas secara emosi. Biarlah aku menahan diri meskipun dia maki-maki aku seperti itu. Asal kita tetap bersaudara, tidak apa-apalah. Ini kan tidak enak, tapi demi nilai yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih besar. Kemudian penting juga kita pahami apa atau siapa yang bisa menekan tombol. Ini istilahnya menekan tombol. Ini ada teman kalau ngomong nyelekit. Ketemu yang kayak gini ini biasanya aku mudah terpancing marah. Jadi kita waspada. Awas ini anak cerewet yang tadi ini. Itu kita tahu dia yang bisa menekan tombol kita. Atau bukan orang tapi peristiwa. Atau apapun itu. Jadi kita terus waspada, ngerti. Ini yang bisa mancing aku jadi meleset. Ini yang bisa mengarahkanku jadi kacau ini. Kemudian cari feedback yang bagus. Manusia itu ada keterbatasannya, termasuk ketika kita membaca diri kita sendiri. Seringkali tidak objektif. Yang jelek kita anggap baik dan lain sebagainya. Maka pendapat orang, komentar orang perlu kita cari juga. Jangan-jangan kita merasa ngomongnya sudah baik, ternyata menyakiti orang. Ini namanya feedback. Untuk dapat feedback yang baik, kita perlu teman yang dipercaya. Cari teman yang bisa dipercaya. Kemudian tetapkan tujuan. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih sabar. Saya harus lebih pemaaf. Saya harus lebih santun ngomongnya. Ini namanya ada tujuan. Biasanya orang itu kalau ada tujuan lebih mudah untuk diwujudkan. Kemudian yang terakhir, jangan menunggu atau menunda. Jangan. Iya Pak, yang disampaikan Pak Faiz itu menurut saya penting, bagus. Tapi besok lah Pak, masaan. Itu namanya nunggu, nunda. Ada banyak hal yang kita tunda-tunda terus. Mungkin kalau kebaikan yang kita ketahui sudah kita jalankan semua, itu kita sudah bisa jadi superhero harusnya. Tapi kan sebagian besar kita tunda. Mau bantu orang, besok saja. Mau belajar, nanti saja kalau sudah. Akhirnya banyak yang keteteran. Kita tidak jadi cerdas secara emosi karena ditunda terus. Kemudian manajemen, self-management, menata diri. Kalau sudah mengenali diri, sekarang menata diri. Menata diri cirinya 4. Yang pertama, kontrol dan pengarahan. Saya mampu marah, saya mampu sayang, saya mampu jengkel, saya mampu takut, dan lain sebagainya. Cuma menggunakannya pas, itu namanya mampu ngontrol. Kemudian ciri orang yang bisa self-management itu berpikir sebelum bertindak.
Mikir dulu. Jangan pukul dulu, mikir belakangan. Dibalik. Jadi dipikir dulu. Apapun yang mau dilakukan, coba dipikir dulu. Itu namanya kemampuan self-management. Berintegritas dapat dipercaya. Jadi orang yang teguh pada prinsip, pada nilai, pada pendiriannya. Ini namanya orang yang berintegritas. Dan dia dapat dipercaya. Jangan takut dengan saya jujur kok. Saya kalau disuruh jaga rahasia, ya saya jaga beneran. Nah, ini namanya berintegritas. Kemudian mampu beradaptasi menghadapi keragaman. Seperti tadi ya, seperti sabuk. Tadi kita lentur menghadapi perubahan-perubahan situasi. Ini ciri orang yang self-management, mampu menata diri. Strateginya 4 untuk memudahkan self-management. Yang pertama apa? Kendalikan self-talk. Self-talk itu vonis kita, penilaian kita, rayuan kita pada diri kita sendiri, itu self-talk. Jangan sering-sering bilang, aku kok begitu ya, dasar bodoh. Nah, ini self-talk. Nganggap dirinya sendiri bodoh. Jadi, bicaralah yang baik-baik terhadap dirimu. Karena itu akan jadi mantra yang membentukmu. Jadi, kalau teman-teman membaca diri, aku masih bisa lebih baik. Daripada bilang pada dirimu, aku ini orangnya jelek. Nah, jadi ini penting self-talk ini. Kita itu sering mensugesti diri kita secara negatif. Dan biasanya ya ke situ nanti diri kita terbentuk. Siapa sih saya ini, Pak? Saya itu hanya remah-remah. Iya, kan sering kemarin anak-anak bilang begitu. Ya kamu akan jadi remah-remah beneran. Akan lebih positif ya, masih banyak hal yang belum saya mampu Pak, tapi insya Allah tidak lama lagi yang ingin saya bisa akan saya kuasai. Nah, itu kan lebih positif, membuatmu bersemangat untuk berjuang. Jadi kendalikan self-talk. Kemudian ada lagi tips yang bilang banyak senyum dan gembira. Itu mencerahkan pikiran. Ya kalau kita merengut saja, kalau kita susah diajak ketawa, diajak senyum, itu biasanya sepaneng kalau bahasa Jawa nih. Kaku, tegang terus. Itu ndak enak. Bergaul dengan teman yang kaku kayak gini kan ndak enak. Ndak bisa diajak guyon. Dari mana Mas? Dari belakang. Kan sulit, ndak enak. Mau kemana? Mau ke depan. Ndak bisa diajak guyon. Baik, ya hidup ya sekali-sekali ada sendaguronya. Butuh dalam rangka apa? Biar pikiran jernih. Kok jalan kaki saja Mas? Emangnya mau ngerangkak apa? Marah terus ikutannya. Oke, baik ya. Jadi banyak senyum biar segar. Ini sebenarnya analogi dari optimis lah. Segala sesuatu itu tergantung caramu menanggapi kok. Apalagi yang terakhir itu, dari segala sesuatu kita bisa mengambil pelajaran yang positif. Waduh, saya salah kemarin itu Pak. Alhamdulillah saya sekarang dapat pelajaran baru. Jadi kesalahan jadi pelajaran. Sehingga kita tidak putus asa, sehingga kita tidak sedih terus-terusan. Mungkin ini caranya Allah memberiku pelajaran sehingga aku ngalami yang tidak enak, ngalami yang buruk. Besok semoga lebih baik lagi hidupku. Nah, ini self-management.